Fisika, ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membahas beberapa soal dari buku Erlangga kelas 10 tentang usaha dan energi. Pada kali ini saya akan mulai nomor 32 ya. Mari kita coba kerjakan sama-sama dan silakan diperhatikan penjelasan saya berikut ini. Jadi nomor 32 ini ada sebuah soal di mana mobil yang bermasa 2000 kg bergerak menanjak pada sebuah bukit. Nah, ini juga mungkin sering kalian jumpai, sering kalian eh, rasakan ya, kalau kalian merasakan naik mobil melewati sebuah bukit. Di mana panjang lintasan atau bukitnya dari A sampai titik B di sini adalah 40 meter. Kelajuan awal di titik A sama dengan 20 dan kelajuan di titik B sama dengan 5 meter per second. Artinya di sini mengalami perlambatan. Nah, di sini di soal disuruh menentukan berapa besar gaya gesek yang dikerjakan permukaan jalan pada ban mobil selama dia bergerak sejauh 40 meter ya. Oke, sebelum menjawab, kita harus menggambarkan dulu arah-arah gayanya ya, teman-teman ya. Jadi, massa mobil ini ya, karena dia punya massa, otomatis dia mempunyai gaya berat. Nah, arah gaya berat selalu berarah ke bawah ya, selalu berarah ke bawah. Nah, makanya ini saya arahkan ke bawah. Ini gaya beratnya W. Nah, karena dia dari titik A sampai titik B itu mengalami perlambatan, otomatis beban mobil ini semakin tinggi semakin berat ya. Maka arah kecenderungan gaya beratnya itu akan cenderung dia turun ya, cenderung dia turun. Nah, ini arah gaya beratnya. Oke, ini arah gaya beratnya yang sejajar dengan permukaan bukit itu ya. Ada sudut kemiringan pastinya ya, di sini ada theta. Nah, maka kita uraikan dulu yang arah gaya berat yang sejajar dengan permukaan. Kalau ini sebagai sisi miring, nah ini adalah sisi depan. Nah, kalau depan dengan miring ada sudutnya, pasti kaitannya dengan sin ya. Maka ini adalah W sin theta ya, teman-teman ya. W sin theta. Oke, ingat, kemudian kita lengkapi juga arah gaya geseknya. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerakannya. Karena mobil ini bergerak menuju titik B, nah arah gaya geseknya berlawanan dari gerakannya. Maka inilah yang disebut dengan gaya gesek, arah gaya geseknya, gaya geseknya. Ya. Nah, setelah kita uraikan gaya yang bekerja pada sistem ini, nah kita tuliskan dulu ya. Massa tadi udah kita ketahui semua, jaraknya VA itu kecepatan awal di titik A, PB-nya kecepatan di titik B, 5 meter per second. Nah, kita gunakan dulu persamaan yang ini ya, persamaan GLBB yang diperlambat ya. Jadi VB di sini diketahui di titik B 5 meter persegi ya, atau meter kuadrat. Maka ini 5 kuadrat, VA-nya kita masukkan 20 kuadrat plus 2A dikali 40 ya. Nah, artinya kita bisa mencari perlambatannya dulu ya, teman-teman ya. Perlambatannya dulu ya. Jadi ini kita pindahkan ruas. 2A dikali 40 ini 80A. Nah, ini 25. Ini posisinya tetap sebenarnya di sebelah kiri ya. Ini yang saya pindahkan yang 20 kuadrat pindah sebelah kanan ya. Ini hanya perpindahan ruas. Jadi tolong diperhatikan, maka 80A sama dengan minus 375. Maka ketemu A percepatannya atau perlambatannya minus ya. Ini minus ya. Minus 4,6875 atau boleh kita bulatkan menjadi dua angka. 4,69 ya. Baik, setelah itu
untuk mencari gaya gesek. Nah, karena ada kaitan dengan gaya gesek dan benda ini sistemnya bergerak, maka kita menggunakan hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton. 2 Newton ya, masih ingat ya materi sebelumnya. Sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F itu gaya yang bekerja pada sistem. Nah, kalau kita lihat arah gayanya gimana nih, searah atau tidak? Nah, oke, ini searah. Jadi, ini kan sebelum MG sin theta ditambah FG itu kan adalah W ya, ini W sin theta ditambah FG atau GF di sini sama dengan M dikali A. Kenapa ini ditambah? Karena arah gayanya sama ya, sama-sama ke bawah ya. Nah, tadi ini W sin theta kenapa? Karena kecenderungannya dia turun ke bawah mobilnya ya. Harus kita cari yang sejajar dengan permukaan. Nah, maka dari persamaan ini kita bisa mencari besarnya FG. FG sama dengan M dikali A minus MG sin theta. Nah, dengan memasukkan angkanya, masanya itu 2000. Di sini A per lambatannya minus 4 ya, 0,6875 atau 4,69 dikurangi 2000. Nih Q-nya ini 10 sin theta. Nah, di sini sin theta 4/8. 8 per 40. Ingat, sin ya, sin theta. Sin theta adalah demi ya, depan per miring. Depannya 8, miringnya 8, maka 8 per 40. Ya, jadi nggak perlu kita gunakan kalkulator. Nah, setelah dihitung, ketemulah gaya geseknya 13.375 Newton. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next saya lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 33. Di nomor 33, di sini diketahui masanya, masa yang, nah ini ada 2 massa ya teman-teman ya. Nah, ini ada massa kedua 5 kg, massa pertama 3 kg, ketinggiannya 0,9, di sini ada koefisien geseknya 0,2, koefisien geseknya. Jadi ini bukan permukaan yang licin, maka ada gaya geseknya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sama seperti yang di bab sebelumnya ya. Kita uraikan satu persatu sistemnya. Ini sistem yang pertama. Sistem pertama itu yang di masa pertama. Ini sistem yang kedua, itu yang terjadi pada masa kedua. Nah, kita uraikan dulu. Di sini ada tegangan tali. Nah, ingat ini talinya hanya satu ya, tegangan tali. Oke, ini tegangan tali. Kemudian ini arah geseknya ke sana. FG-nya, ya ingat FG sama dengan mu dikali N, ya mu dikali N, di mana N sama dengan M dikali G, ya ini N-nya ke atas. Nah, ini N. Nah, ini W-nya ke bawah, ya. Nah, dalam keadaan diam, sigma F sama dengan 0. Jadi, sigma F sama dengan 0, sigma F-nya itu N minus W, maka N sama dengan W, ya. Lihat ya. Oke, sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Ini satu artinya sistem pertama. Jadi ini T yang kita anggap sebagai ke arah positif minus mu M1G sama dengan M1 kali A ya, maka ketemulah persamaan pertama. Kita tinggal memindahkan ruas ya, pindahkan ruas mu M1 dikalikan G, kita pindahkan ruas menjadi positif ya, menjadi positif dipindahkan ruas. Kemudian untuk sistem kedua kita lihat di sini ada T. Nah, ini W-nya ke bawah. Nah, karena gerakannya ke bawah, ini W-nya menuju pusat bumi, kita anggap W-nya yang positif ya. Ini W-nya positif ya.
Ini B-nya positif. Nah, W dengan T adalah berlawanan, maka T di sini akan melawan atau menentang, bernilai minus. Nah, dari persamaan hukum 2 Newton, sigma F2, maka ini W2, ya ini artinya ini W2, M2G, ya ini saya tuliskan, W2 minus T sama dengan M2 dikali A. Oke, temulah persamaan kedua, ya. Baik, dari persamaan 1 dan 2, nah, kita masukkan. Nah, ini persamaan satunya. Ya, persamaan satunya dari T yang pertama ini ya, ini T yang kedua. Ya, ini seperti T sama dengan T. T sama dengan T. Jadi T ini sistem yang pertama, ini T yang sistem kedua. Nah, oke. Setelah kita masukkan semua angka-angkanya, akan ketemu percepatannya. Percepatannya besarnya berapa? Percepatannya itu gerakannya ini sampai ke dasar di sini ya, menyentuh lantai itu 5,5 meter per second. Oke, jadi sistem gaya pada benda kedua itu yang kita lihat ya. Kita lihat dulu tegangan talinya ya, kita lihat tegangan talinya. Jadi untuk yang T2 nih ya, atau tegangan tali kedua itu M-nya M2 itu 5 kali 10 minus 5 di 0,5 sama dengan 22,5 Newton. Nah, ingat kesetaraan usaha dan energi. Jadi usaha sama dengan delta EK, bisa juga delta EP ya. Karena usaha di sini sama seperti energi. Ya, boleh saya tuliskan seperti ini. Nah, maka di mana W itu adalah F dikali S, force dikali space-nya, jaraknya. Nah, delta EK berarti kan EK akhir dikurangi EK awal ya. Maka kalau kita tuliskan dalam penyederhanaan rumusnya, setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ya. Nah, dengan memasukkan angka-angkanya, ini tadi M2 ya, ini M2. Jadi yang di sini adalah benda kedua yang kita lihat. Jadi masanya masa yang kedua semua. Oke, setelah itu kita masukkan, nah ketemulah 24,75 sama dengan 2,5 V2 kuadrat. Di mana V2 kuadrat sama dengan 9,9 ya. Jadi karena ada kuadrat kita harus mengakarnya ya. Akar dari 9,9 adalah 3,15. Oke. Nah, itulah penjelasan dari soal nomor 32 dan 33 ya. Silahkan dipahami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.